Selamat datang kembali di podcastnya Pas Jam Istirahat. Enaknya kita ngobrol. Nah, podcast kali ini bintang tamu gua itu kayak di episode 1 karena banyak yang request. Bintang tamu yang satu ini nih viewernya lumayan banyak dan banyak yang request. Jadi kita undang lagi, cuma topiknya yang pasti beda sama episode 1. Nah, topik kali ini kita pengen ngebahas mengenai kisah hidupnya anak rantau yang berani mengambil keputusan untuk keluar dari daerahnya, ngerantau ke daerah lain. Ya, Pak Andi, thank you Pak, udah mau diundang lagi Pak di acara podcast kita Pak. Dan Pak Andi sekarang nggak sendiri Pak, bersama dengan bintang tamu juga. Bintang tamu juga, iya. Pak. Yang baju putih namanya Pak Andi Cahyadi. Andi Cahyadi. Kalau saya manggil Pak Andi juga ntar jadi sama nih Pak. Saya manggilnya enaknya apa Pak? Acay aja. Pak Acay. Yang baju putih namanya Pak Acay, yang Bapak baju merah ini Pak Andika. Andika. Jadi Andika namanya ANDI juga depannya Pak. Iya, betul. Iya. Berarti saya panggilnya Pak Dika. Boleh. Pak Dika ya. Pak Andi, Pak Acay dan Pak Dika. Saya ke Pak Andi dulu deh. Pak Andi tuh asalnya dari daerah mana sih Pak? Aslinya Pak? Saya dari Pontianak. Aslinya Pontianak. saya lahir dari Pontianak, Kalimantan Barat. Tapi kalau bokap sama nyokap masih dari Ponti ke arah pinggiran lah. Oke. Gitu. Intinya di daerah sana lah Pak ya? Di daerah, betul. Lahir sampai umur berapa Pak di Pontianak Pak? Sampai umur 17, tahun 2000, tanggal 21 Juni. Jadi saya tanggal 20 Juni itu saya ninggalin kota Pontianak. Jadi waktu itu kan belum bisa naik pesawat lah. Jadi saya naik kapal, saya ninggalin kota Pontianak tanggal 20 Juni, berangkat naik kapal nyampe ke Jakarta 21 Juni. Untuk ngelakuin Kuliah. oh kuliah di Jakarta. Rencananya kuliahnya gitu. Tapi Berarti kayaknya ceritanya nggak sesuai rencana. betul, karena pengennya kalau kuliah kan pengennya ke Jogja. Oke. Tapi kalau Tetap menurut aja. betul, pengennya ke Jogja, yang namanya orang kuliah kan. Tapi saya sebenarnya dari SMA udah mempersiapkan diri. Memang saya tidak mau di Pontianak. Oke. Gitu. Kenapa? Karena saya ini anak tengah. Heeh. Saya anak tengah. Jadi muda enggak, tua juga enggak gitu. Saya masih punya adik, saya masih punya kakak gitu. Jadi kalau saya bilang hitung-hitung kalau misalnya ada apa-apa, ini nggak dianggap nih gitu. Makanya saya pikir saya mesti cari sesuatu yang berbeda. Nah, di antara seluruh keluarga nggak ada satupun yang rantau, nggak ada satupun yang ninggalin kota Pontianak. Nah, saya ngomong saya mau ninggalin kota Pontianak. Jadi dari SMP saya udah planning nih, SMA saya masuk ke negeri 1 waktu itu. Oke. SMA negeri 1 supaya saya bisa apa ya? Ngambil sesuatu lah, pengalaman berharga dan sebagainya, ikut ngerantau gitu dan sebagainya. Pengennya seperti itu. Nah, udah mencanangkan nih, coba ikut PMDK. Oke. Kemudian udah mau coba daftar UMPTN dan sebagainya, pengennya ke Jogja. Cuma karena bokap nggak terlalu seneng dengan kota Jogja, karena menurut bokap terlalu slow dan sebagainya, saya disuruhnya ke Jakarta. Berangkatlah ke Jakarta naik kapal. Tahun 2000. Tahun 2000. 24 jam gua naik kapal tuh. Sampai mendarat di Jakarta, badan gua masih begini. Mabok laut. Iya, makanya sampai sekarang masih mabok terus. Rusak loh. Oke Pak, sampai situ dulu Pak. Sekarang ke Pak Acay dulu Pak. Kalau Pak Acay aslinya dari daerah mana Pak? Kalau saya asli kelahiran Jakarta. Oh asli memang Jakarta. Jakarta. Dari lahir memang besar di Jakarta. Oke. Tapi kalau orang tua, ayah itu dari negeri Laskar Pelangi. Oh, Belitung. Belitung. Gitu. Nyokap atau mama itu dari Purwokerto. Oke. Gitu. Jadi saya ini campuran lah ya. Ada Jawanya, ada Blasteran Jawa, lah. Blasteran lah. herder sama Sayangnya bulldog. nggak di Jerman ya itu. Gitu. Oke. Dari lahir di Jakarta sampai umur berapa? Sampai kuliah. Kuliahnya di? Kuliahnya saya di Atmajaya, Jakarta. Berarti mulai ngerantau setelah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah. Ke daerah mana Pak? Itu pekerjaan pertama saya di puji Tuhannya keterimanya di Astra ya. Oke. Di Astra. Tapi itu setelah 7 kali tes di Astra. Di Astra mana tuh maksudnya mulai dari Astra Daihatsu nggak lolos, Astra Toyota nggak lolos. Padahal mah soalnya sama gitu. Tapi akhirnya setelah 7 kali gagal, yang terakhir keterima di Astra Motor. Oke. Apes dong ya, apes dong ya. Bukan Honda. Tadinya saya pikir Astra Honda Motor. Contohnya? Ternyata Astra Motor hanya hilang. Gitu. Nah saya juga baru tahu tuh. Nah. Itu saya juga baru tahu bahwa di bisnis roda 2 lah ya, Honda Motor itu ada struktur bisnisnya memang ATPM,
main dealer atau distributor, baru retailer. Nah, saya itu masuk di tengah-tengah, di main dealernya. Namanya Astra Motor. Jadi singkat cerita lah ya, pertama kali saya melamar waktu itu kalau nggak salah via job street dulu ya, belum ada LinkedIn dan lain-lain. Tahun berapa Pak? Tahun berapa? 2011. 2011 lulus kuliah dan mulai melamar kerja. Mulai lamar, itu kalau nggak salah 2-3 bulan lah ya prosesnya. Harapannya tuh masih pengen kerja di Jakarta aja gitu ya? Harapannya iya, cuman kalaupun keterima di luar kota waktu itu juga sebenarnya nggak banyak beban pikiran karena kan belum merit, terus pekerjaan pertama pengen melihat dunia luar juga, karena memang dari kecil kan saya nggak pernah keluar Jakarta kan. Waktu saya pertama kali dipanggil pun untuk ikut tes, saya datang tuh bukan ke Astra Motor, karena Astra Motor itu kan gedungnya jadi satu sama Astra Internasional. Iya. Nah, saya datang itu ke AHM Yosudarso. Salah gedung. Karena apa? Saya ditelepon, Pak, Bapak benar ya ada melamar via job street gitu kan ke perusahaan kami gitu kan. Iya betul, iya Bapak bawa semua persyaratan, besok kita tunggu jam 8 ya Pak. Datanglah saya ke Yosudarso Astra Motor, sampai ke mana namanya depan resepsionis. Saya tanya, saya mau dipanggil nih buat wawancara sama tes psikotes gitu. Oh Bapak salah, saya kaget. Ini jangan saya ditipu nih. Ternyata memang bukan ditipu, memang perusahaannya beda gitu. Lalu dari Astra Motor saya ke AI, ke Astra Motor. Ternyata salah gedung. Ya, singkat cerita dari kurang lebih 70 orang, terus itu kan 1 hari. Kurang lebih tersisa akhirnya saya lolos lah. Lolos panggilan kedua harus tanda tangan surat perjanjian kerja kan, bahwa menyepakati bersedia ditempatkan di mana saja. Di pesan saya buat yang fresh graduate itu benar-benar klausul itu pikirin baik-baik ya. Jadi kalau saya dulu masih sindrom fresh graduate gitu kan, Astra lagi, kapan lagi kan gitu, udah 7 kali gitu gak terima tanda tangan gitu, bersedia ditempatkan di masa. Tapi saya isi kecuali Papua. Gitu. Kecuali Irian Jaya atau Papua harus saya isi. Jadi di luar itu saya oke. Akhirnya keterima dan ditempatkan di Pontianak harusnya. Nah karena bapak di depan saya ini memang lidahnya ini banget ya, licin banget. Akhirnya saya ketarik lagi ke Bengkulu. Gitu. Jadi pertama saya tuh bapak diterima sukses, 1 bulan ke depan bapak akan dapat tiket dan lain-lain ke Pontianak. Berarti sudah kenal dengan Pak Andi? Belum. Nah, singkat cerita, kakak kelas saya, ya sekarang kakak ipar saya, sudah kerja duluan dengan Pak Andi sebagai atasannya di Bengkulu. Jadi tanpa ada settingan lah ya, saya bilang saya keterima. Perusahaannya pun sama-sama di Astra Motor dengan kakak ipar saya. Dia tanya, keterima di mana? Di Pontianak. Oh Pontianak, oh yaudah, nggak lama, 1-2 hari dia telepon lagi. Lu ke Bengkulu aja katanya. Dibanding lu gak ada teman, ya bener juga sih dalam dibanding gak ada teman kan ada gua. Bosnya enak di sini. Kalau tahu gini modelnya sih. Tanda tanya. Jadi pelajaran pertama buat fresh graduate, tolong perhatikan klausul mau ditempatkan di mana aja. Itu penting. Yang kedua, kalau lu punya orang dalam jangan percaya juga. Lu harus pelajarin betul. Nah, singkat cerita ya udah saya mau lah. Saya mau akhirnya ketemu sama Pak Andi di Bengkulu. Berarti ngerantau pertama kali ke Kota Bengkulu karena pekerjaan. Kalau Pak Andi karena kuliah. 2011 ya waktu itu ya. Ya, 2011. Oke, thank you Pak Acai. Selanjutnya ke Pak Andika, Pak. Ya. Aslinya dari mana Pak Andika? Kalau saya lahirnya sih Jogja. Jogja, cuman mungkin istilahnya numpang lahir kali ya. Saya sampai kelas 3 SD itu di Jogja. Terus saya besar di Tangerang. Besar di Tangerang. Di Karawaci. Terus setelah itu kuliah, saya habis kuliah baru merantau. Kuliah di Jakarta. Kuliah saya di Atma. Di Atma. Di Atma juga. Terus waktu itu awalnya itu ada rekrutmen di kampus. Saya belum lulus. Saya masih skripsi, masih tugas akhir. Saya sempat tanya tuh, Bu, kalau saya belum tugas akhir gimana? Oh nggak apa-apa, isi aja dulu. Ternyata saya menemukan klausul yang sama. Di situ kan kita kayak application letter gitu ya. Saya menemukan klausul yang bersedia ditempatkan di sama aja. Mana saja. Waktu itu yang datang itu Astra Internasional.
Oke. Di mana anak perusahaannya banyak kan. Iya. Dan dia tidak bilang mau buat siapa, nggak ada itu pokoknya. Taunya Astra Internasional aja. Taunya Astra Internasional yang dia punya banyak tuh. Betul. Terus di situ bersedia itu saya sempat sudah dosen juga waktu saya ingat banget pesannya, kamu kalau fresh graduate gitu kan. Jangan Nah, milih-milih nggak usah lah. milih-milih lah, hajar aja. Yang penting kerja dulu. Yang penting kerja, kamu dapat pengalaman. Oke, iya. Dosen, ya saya percaya lah dengan dosen. Oke, akhirnya saya centang, terus saya juga sempat cerita ke orang tua saya, 2 bersaudara. Waktu itu ketika kuliah sebenarnya awalnya saya diplot tuh mau ke Jogja juga. Karena kan kota banyak saudara juga gitu kan. Cuman waktu itu karena cuma 2 bersaudara, waktu itu orang tua saya, jangan deh masa anaknya hilang 1 karena soalnya gitu. Ya udah di Jakarta aja, jadi di Arma. Nah, saya tanya tuh, boleh nggak kalau aku kerja di luar kota? Oh mas, kalau memang itu jalanmu dan kamu happy, nggak apa-apa. Silahkan. Iya silahkan gitu kan. Oke, singkat kata saya dipanggil ikut rekrutmen, ternyata lolos. Jadi saya ditelepon, bapak masih mau kerja? Oh ya mau dong gitu. Ya. Tapi sebelumnya udah checklist yang bersedia ditempatkan di mana? Sudah. Oh, udah. Sudah. Itu kayak checklist jebakan tuh, Pak ya? Itu mungkin pesen Pak Aceh tadi harus digaris bawah. Bener-bener diperhatikan dan Harus dipikirkan diperhatikan. matang-matang. Iya. Nah setelah itu saya lolos interview dan psikotes, saya langsung diminta bekerja. Jadi bapak udah siap bekerja, kita seminggu tuh proses itu. Dia minta offering, terus habis itu tes kesehatan offering, terus berangkat. Saya bilang saya Masih skripsi. tugas akhirnya baru Agustus. Di mana itu 4 bulan lagi. Oh, belum lulus ya Pak? Belum, kan waktu itu dibilangin nggak apa-apa. Oh ya sudah Pak, udah tuh. Nanti kita hubungin lagi gitu. Udah saya ya saya anggap saya harus fokus ke tugas akhir saya, dan saya anggap saya nggak tahu nih bener-bener di save atau langsung dirobek dibuang di tempat saya juga nggak tahu nama saya gitu kan. Ternyata dihubungin lagi, terus habis itu waktu itu ketika saya lulus itu sebelum saya wisuda sebelum saya tuh ada yang masuk PT yang sama. Oke. Dan posisi yang sama kebetulan. Terus dia ditempatkan di Makassar waktu itu. Saya tanya, lu interviewnya sama bapak ini nggak? Iya sama, berarti kita satu bagian kayaknya. Iya. Cuman gue di Makassar. Oh gitu. Gimana? Saya tanya beberapa apa sih kerjaannya, gimana sih dunia kerja, karena saya masih awam sekali dari dunia kuliah kan. Nah, ketika si yang dari Makassar ini bilang, yang kosong itu Mataram sama Bengkulu tuh nggak disebut waktu itu. Pokoknya lu kalau nggak Mataram kemana gitu, karena ada 10 tempat ya. Oh Mataram, wah Mataram pantainya bagus, Iya. dekat sama Bali, luar biasa. Seneng lah ya. Senang, betul. Tibalah masanya offering, datengin ya, Bapak ini nanti tempatnya di Bengkulu. Apa istilahnya apa? Bunga aja jadi bangkai pun bisa hidup. Tapi promo dari ibu itu, wah di sana itu pantainya panjang. Ya, emang namanya pantai panjang. Itu yang ngomong bukan marketing loh, HRD loh. Ayo Bisa mempromosikan itu. Harusnya Wonderful Indonesia bisa. tiap sore itu Lu juga kena ya, Cai. kalau Sabtu bisa main bola mesti pantai. Oh iya. Oke, tangan. Telepon sama saya. Mana? Aku di Bengkulu mah. Oh iya selamat ya Mas ya. Bengkulu itu di mana Mas? Sumatera sih kalau nggak salah Mas. Saya juga masih agak asing gitu. Dah singkat kata ke Bengkulu lah. Waktu itu memang waktu berangkat ke Bengkulu saya nggak kepikiran apa-apa sih. Kepikiran cuman saya tuh hobi outdoor kegiatan di luar ya, camping, terus naik gunung gitu ya. Saya anggap berangkat ke Bengkulu saya berangkat camping. Wajar dong, nggak ada orang tua, nggak ada tempat tinggal, nggak ada, ya sudah. Nggak pulang juga. Nggak pulang juga, ya sudah gitu loh. Jadi mama saya pun pas ya sudah biasa-biasa, saya nggak tahu Bengkulu kayak gimana, saya udah masuklah saya ke Bengkulu. Jadi merantaunya memang ke 2010 atau 2011 ya lu ya? 9.
Oh 2009 ya, berarti udah duluan ya. Berarti duluan ya? Dia sama Thomas ya harusnya duluan. Bareng. sama Mahesa. Sama Lang. Thomas itu ketemu ini Di bertiga. pesawat. Nah. Bukan pesawat, di HO. Oh, training bareng dan Thomas masih sebagainya. pakai jaketnya itu masih cungkring. Ya, iya, Terus iya, dia colek, iya. lu ditempatin di mana? Bengkulu. Wah, sama. Thomas Cari- itu kakak ipar dia tadi. Oh. Cari yang penderitaannya sama. Iya. Berarti kesimpulannya ketemu ngerantau di kota Bengkulu barengan. Bertiga barengan. Datang nginjek kota Bengkulu. Yang pertama kali dilakukan apa, Pak? Yang pertama kali, Ya. mungkin ekspresi dulu. Wow. Karena Tunas delivering happiness.